Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mutia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses embriogenesis. Embriogenesis manusia adalah proses kompleks yang terjadi selama 8 minggu pertama setelah pembuahan. Proses embriogenesis meliputi fertilisasi, zigot, morula, blastula, gastrula, dan yang terakhir diferensiasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fertilisasi secara alami, dan yang kedua, fertilisasi secara buatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses fertilisasi secara alami. Yang pertama, ada penetrasi corona radiata, yang kedua penetrasi zona pellucida, dan fusi membran, fusi inti, dan pembentukan zigot. Yang kedua, saya akan membahas tentang proses fertilisasi secara buatan. Yang pertama, inseminasi intrauterin adalah prosedur yang paling umum. Dalam prosedurnya, sperma laki-laki diambil dan disimpan ke dalam rahim perempuan menggunakan kateter. Prosedur ini membantu sperma agar berdekatan dengan sel telur sehingga memicu pembuahan. Yang kedua, inseminasi intraservix merupakan inseminasi buatan yang paling mudah dan paling murah karena prosedurnya mirip dengan hubungan seksual. Yang ketiga, prosedur inseminasi serviks dilakukan dengan menyuntikkan sperma ke dalam serviks, yaitu jaringan yang menghubungkan vagina dan rahim. Setelah disuntikan, sperma akan melakukan perjalanan ke rahim dan saluran tuba dengan sendirinya. Selanjutnya ada inseminasi intratubal, dilakukan dengan menempatkan sperma ke saluran tuba. Selama prosedur, kateter dimasukkan melewati serviks dengan rahim untuk menempatkan secara langsung ke saluran tuba. Sementara untuk fertilisasi vitro dilakukan dengan mengambil sel telur yang sudah matang dan akan dibuahi oleh sel sperma di laboratorium. Selanjutnya, sel yang telah dibuahi akan dipindahkan ke rahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelahan. Tahap ini terjadi dalam zigot di saluran tuba menuju endometrium. Sel telur terbagi menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu animal hemiper dan vegetal hemiper. Akibat kandungan sitoplasma yang tidak menyebar merata, fase cleft merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahap 16 blastomer disebut dengan tahapan pembelahan. Pembelahan ini berlangsung secepat namun tidak menambah ukuran zigot. Yang ketiga ada zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi atau hasil dari pernyatuan sel sperma dan sel telur. Zigot memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Yang keempat, morula. Morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadinya pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64 pembelahan dan terus berlangsung sepanjang saluran tuba. Selanjutnya ada blastula. Setelah 4-5 hari zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal pore sehingga terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut blastocoel. Tahapan menghasilkan blastosit pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilisasi. Selanjutnya ada gastrula. Setelah blastosit berimplasi, sel-sel traploblas dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblas, epiblas, dan tropoblas. Selanjutnya, zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastroseol akibat infulasi atau pelekukan bibir dorsal blastoper ke bagian dalam rongga blastoseol. Selanjutnya, diferensiasi sel. Sekitar hari keempat, sel terus membelah, tetapi mereka juga mulai
diferensiasi, dan mengembangkan bentuk dan fungsi yang lebih spesifik. Dua lapisan berkembang, lapisan kulit terluar yang dikenal sebagai trophoblast dan kumpulan sel dalam yang disebut inner cell mass. Inner cell mass didorong ke satu sisi bola yang dibentuk oleh trophoblast. Sisi rongga berisi cairan disebut blastozoel dan seluruh pengaturan menyerupai bola salju. Setelah tahap embrio selesai, embrio yang disebut janin siap dilahirkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.